ya ukti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Dalam hidup tiada sempurna, kadang kilap kadang terlupa. Jangan-janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Wih, masih buka nih warung. Boleh kali kita coba-coba. Cici, Pas banget nih, Aing tumben. baru pulang kerja nih Aing. Tumben jam segini. Biasa disuruh Mbak Abdul kerja gue sampai lembur. Ya Allah, bos lu gitu amat dah, Iya, Ci. iya, amat emang dia. Ya Allah, udah Lapar kan maaf ya. Yang Ah, ini orek tiga. 3. Ih, makan lah. Iya dong, kan laki Iya, Aing abis- puasa. Oh, lakinya Iya puasa. dong. Jadi buat bungkus nih. Enak. Nasi Sabar terinya gantian. 3. Terinya mohon maaf banyak bener. Kan pokoknya kan berdua, tapi perut gue 3 gitu. Oh gitu. Betul. Mas Udin, bentar ya. Nggak, ini Oh, pesan, Mbak. Iya, si Audrey dulu nih, bentar. Bola apa aja tuh, Pak? 3. Tiga. Nasi kucing biasa. Apa lagi? Ini gorengan 2. Gorengan 2. Assalamualaikum Sobat BKN. Nah, ini kita lagi acara inspirasi Ramadan. Ini saya lagi sahur nih sama bangsa-bangsa yang pada kelaparan. Apa lagi? Banyak banget Sama nih. gelasnya 2 biji. Gelasnya 2 biji, gue jualan pakai apa? Kate-kate. Yaudah bentar nih, pegang. Bentar dulu, ntar gue hitung. Apa? Ji, mau apaan? Ini nih, ini 2. 2. Terus apa lagi? 2 tuh. Tahu 2. Es teh 2 ya. Mas Udin bentar ya. Iya. Dia nggak usah, jangan dong. Kok? Dalam. Nggak mudik, Dalam. masih buka Jawab aja gue. nih. Apa? Enggak mudik kok, masih buka aja. Gua kan kagak pernah mudik. Udah lu makan dulu aja. Gua kagak pernah mudik. 25.000 ini 15. Oke, dah gue kirim. Lu tumben. Lah aku bentar lagi mudik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Anak Aing pulang deh. Udah bayar. Pak Yai. Bawa Yai. dulu, bawa. Gimana kabarnya Pak Yai? Iya. Ini Makasih, sahur Ji. di sini nih, BKN. Wah. Assalamualaikum Kiai. Salam. Teri, Kopi. orek, apa ayam? Kopi aja. Ada kopi aja. Masya Allah, sahurnya keras Sama juga es teh ya. ya, Pak? Kagak ada es pagi-pagi. Oh, kagak Sayang ada gua es. aja lu. Kopi itu pembuka saja. Enggak mudik, Pak Yai. Insya Allah nanti. Nanti ya. Menjelang Idul Fitri. Oh, ini soalnya orang rame-rame mudik ini, Pak Yai. Iya, betul. Paling 3 atau 2 hari menjelang. Berarti min ya. Min 2 atau min 3. Min 2 atau min 3 ya. Emang mudik di mana, Pak Yai? Di Cepu. Di Cepu. Ini Kota Cepu. Kota Cepu sekitaran sini. Oh, perbatasan dengan ujung Jawa Tengah yang paling timur. Masuk Kabupaten Blora, perbatasan dengan Bojonegoro. Wah. Di belah dengan Bengawan Solo. Pernah ke sana nggak, Din? Belum, Pak. Makanya nanya nih, Pak. Nah, Pak Yai. Ini ngomong-ngomong orang mudik ini, Pak Yai. Tapi emang apakah mudik itu beda, Pak Yai? Saya dengar-dengar di luar banyak orang mengatakan gitu, Pak Yai. Nih, ditemenin minum. Maaf ya, iya. Oh iya. Teh dulu, kopinya nyusul. Oke. Untuk menjawab pertanyaan kamu, saya mulai dari kaidah fikih ya. Apakah ya akhir-akhir ini memang sebagian berpendapat bahwa mudik ini kan di zaman Nabi nggak ada, ini bid'ah ya gitu ya. Iya tuh. Gimana tuh Pak Yai? Oke, ada kaidah fikih bunyinya begini. Sebelum masuk ke sana itu yang harus didudukkan adalah hubungan antara agama dan budaya. Agama dan budaya. Hubungan antara agama dan budaya itu dipahami dua. Satu, agama dan budaya tidak bisa disatukan. Yang satu lagi, agama dan budaya mustahil bisa dipisahkan. Pertanyaannya adalah mana yang benar? Nah, untuk menjawab ini maka saya mulai dari kaidah fikih. Bunyinya begini. Ma la yatimul wajib illa bihi wa huwal wajib. Suatu kewajiban tidak akan mencapai sempurna kalau tidak ada yang mendukung, maka yang mendukung itu menjadi wajib. Pertanyaannya adalah apa yang wajib? Apa yang mendukung sehingga yang mendukung itu menjadi wajib? Bisa dicontohin nggak?
Nah, keder dah kuncinya. Gimana tuh Pak ya? Jelas. Oke ya, jadi contohnya gini aja dulu. Ah. Oh, yang wajib itu sholat, yang Iya. mendukung itu menutup aurat. Hmm. Menutup aurat pakai apa? Kalau nggak menutup aurat, sholat tidak sempurna. Untuk menutup aurat zaman dulu boleh nggak? Misalnya aku sholat pakai daun pisang, boleh nggak? Ya boleh dong, kan menutup boleh bebas. Kan ini Tapi nggak boleh ketutup. nggak? Boleh nggak? Dijahit kan jadi baju. Boleh. Tapi boleh. Boleh. Allahu Akbar, kan gatel ya. Iya. Belum Iya. satu rakaat udah jebol, berarti nggak aman ya. Iya. Aman. Ah. Diganti daun pisang boleh nggak? Boleh. Boleh. Allahu Akbar, baru ruku jebol. Rek. Nah, begitu Iya. sampai 4 rakaat, Iya. dia duel. Berarti nggak nyaman. Yang paling aman kita ganti plastik misalnya. Ya. Allahu Akbar. Wah, apalagi kalau tinggal di Cepuan panas itu. Waduh. Gini terus ya. Sumu. Apalagi transparan. Iya, aduh. Gimana kalau transparan? Wah. Nggak siap ya. Yang paling aman adalah pakai kain. Ah. Mengadakan kain menjadi wajib. Kalau tidak ada kain, maka pelaksanaan sholat nggak mungkin terlaksana. Kamu mau ke sini masih pakai plastik, Nggak mau pakai. berarti kain adalah produk budaya. Jadi kalau tidak ada produk budaya, maka pelaksanaan agama nggak mungkin terwujud. Nah, contoh terakhir sebelum masuk kepada mudik, sebelum masuk kepada budaya mudik. Berarti agama sama kebudayaan ini nggak bertentangan. Oh, bukan nggak berarti mustahil bisa dipisah. Mustahil bisa dipisahkan. Nah, contoh yang kedua misalnya gini, mustahil. Mala yatimul wajib illa bihi wa huwal wajib. Suatu kewajiban tidak akan mencapai sempurna kalau tidak ada yang mendukung. Maka yang Iya. mendukung itu menjadi wajib. Apa yang mendukung, apa yang wajib? Yang mendukung itu menjadi wajib. Contoh yang kedua adalah yang wajib naik haji. Ya, Naik haji ke Mekah. Mekah. Untuk ke Mekah dibelah dengan laut. Ya, Berarti harus butuh sarana ya. ya. Kalau nggak ada sarana, mustahil tercapai. Sampai ke sana. Al-wasailulaha ahkamil maqasid. Sarana hukumnya sama dengan tujuan. Contoh misalnya gini, mencerdaskan manusia wajib. Ya, Sarananya juga menjadi wajib, sebab kalau nggak ada sarana, tujuan tidak tercapai. Sarananya bisa kampus, bisa sekolah, bisa pondok, bisa pesantren, bisa TK. Kalau nggak ada ini, tujuan tidak tercapai. Begitu pula naik haji. Kalau tidak ada sarana, mustahil Tercapai. Apa sarananya? Zaman dulu misalnya pakai getek, bisa nggak pakai getek? Rakit, tahu rakit ya? tahu. Bisa nggak sampai ke Mekah? Lama itu. Bukan lama, mustahil. Mustahil. Ombak. Ombaknya bengawan semua. Iya, Ayo, betul, mati, ombaknya, nggak wah. aman. Iya. Nggak aman, Iya, nggak karena aman. ada badai, angin Iya. kencang, gelombang ya. Betul. Ya. Yang paling yang agak anu perahu nggak aman. Nggak aman Kapal. juga. Kapal. Bisa. Cuman perjalanan dari Jakarta ke Mekah berapa bulan? Wah, bisa berbulan-bulan Bisa itu. 6 bulan, Tat. bisa sebulan, Iya. tiba sampai sana, tiba-tiba udah wukuf, udah selesai 2 tahun balik lagi. Iya, lama banget. Yang paling aman adalah pakai Pesawat. pesawat. getek, perahu, kapal, pesawat adalah produk budaya, namanya budaya transportasi. Jadi kalau tidak ada budaya transportasi yang bernama pesawat, yang bernama kapal, maka pelaksanaan ibadah haji mustahil Mustahil. terwujud. Memangnya kayak Doraemon, kota ajaib. Ya. Ada pintu ajaib ya, Tat ya. Kan nggak mungkin kan? Nah, Bagus. jadi kalau begitu, hubungan antara agama dan budaya mustahil bisa dipisah. Satu kesatuan. Nah, Oke. sekarang sebelum masuk kepada mudik, saya berikan contoh di zaman Nabi dulu. Ah. Tradisi yang pertanyaan saya ke Mas Udin. Mas Udin. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira orang akikah kan bayi lahir itu loh. Iya. Terus yang Iya. laki-laki disembelin 2, yang perempuan satu itu Satu. sebetulnya ajaran Islam nggak sih? Saya tahu Enggak. itu ajaran Budaya. Islam Pak Ajaran ya. Islam ya. Tapi banyak orang yang tidak tahu, pemirsa. Sebetulnya jauh sebelum itu sudah ada budaya Arab, itu budaya jahiliyah. Jadi dulu di zaman sebelum ada Nabi Muhammad datang, kalau ada bayi yang lahir, terus kemudian disembelihkan kambing, kemudian darahnya ditadoi. Loh. Tadoi gini. Terus kemudian dicukur, darahnya diteteskan ke kepala. Kepala Kepala bayinya. bayi. Diteteskan. Nah, Oh. setelah Nabi datang, bentuknya tetap dipertahankan, tapi isinya diubah.
apa? Yang diubah dari darah diubah menjadi minyak wangi. Pertanyaan saya adalah, perbuatan Rasulullah mempertahankan bentuk tapi mengubah isi disebut apa? Ayo, disebut apa? Bonus 5 juta. Ayo, disebut apa kira-kira? Kebudayaan. Akulturasi. Ayo, tak jawab Tak dewe. juga. Iyalah. Tak jawab dewe. Saya menamakannya desakralisasi. 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 Mempertahankan bentuk, Hmm. mempertahankan bentuk, kemudian mengubah isi. isi. Oh. Oke, deal ya. Nah, sekarang sebelum masuk mudik, saya contohkan di Jawa dulu. Hubungan antara apa? Begitu dulu di Jawa semuanya ada Hindu, Buddha, Islam belum ada. Tiba-tiba cuk, datang wali. Yes, sudah ada 3 hari, sudah ada 7 hari, sudah ada 1000 hari yang sekarang disebut tahlilan. Ya. Nah, Tiba-tiba betul. Sunan Kudus datang. Oh, ini nggak boleh nih beta. Beda. Langsung diginin. Bukan begitu caranya, Kudus. Kudus dijewer sama Sunan Bonang. Maksudnya gini, kalau belum apa-apa udah salah. Itu bisa dilakukan. Gimana caranya? Caranya gini. Dulu kalau dulu kan masih pakai menyan, masih pakai Hindu, Buddha, ya sudah biarin nggak apa-apa. Terus kita ganti aja, kita ganti doa Allahumma gfirlaha warhamhu. Kalau dulu doanya masih lama, kita ganti dengan doa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pertanyaan saya adalah, tindakan Sunan Bonang mempertahankan bentuk, mengubah isi, sama nggak dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasul? Sama. Berarti tahlilan ada jejaknya menjadi boleh. Wah, luar biasa sekali, Nah, Gus. di dalam manhaj Tarjih Muhammadiyah, apa yang saya lakukan ini disebut metode bayani. Bayani. Apa ciri bayani itu 5. Salah satu cirinya 5 bayani itu menganalisa wahyu, menganalisa hadis, menganalisa kitab gundul, menganalisa teks menggunakan kias. Tahu kias? Analog. Analog. Tadi kan ya. saya menganalogkan, Rasulullah mengubah bentuk, mempertahankan bentuk, mengubah isinya. Sunan Bonang mempertahankan bentuk, mengubah isinya. Tindakan Sunan Bonang dan Rasulullah sama nggak? Sama. Metode seperti ini masuk kategori dalam manhaj Tarjih Muhammadiyah disebut Bayani. Berarti sama dengan mudik ya. Nah, bagaimana dengan mudik? Berarti kalau itu disamakan, masuk kategori. Nah, kalau begitu jawaban yang kedua gini. Berarti tambahan fikih ibadah ya tadi. Untuk masuk yang kedua itu gini. Ibadah itu dibagi 2. Dalam versi HPT. Tahu HPT? Empok. HPT. Ayo, 5 juta cash. Allah, udah minus 10 juta loh ini. HPT Tapi ya. Himpunan Putusan Tarjih. Himpunan Putusan Tarjih. Enggak jadi 5 juta dong. Nggak jadi, udah minus ini. Ibadah itu bagi 2. Bagi 2. Ibadah khusus dan ibadah umum. Ya. Ibadah khusus adalah ibadah yang caranya, waktunya, jumlahnya, tempatnya, redaksinya sudah diatur Allah dan Rasul. Contohnya sholat, zakat, haji. Ya. Berlaku prinsip al-aslu fil ibadah at-tahrim. Prinsip dari ibadah ini haram hatta yadulat dalil awamirihi, sampai ada dalil yang memerintahkan. Kenapa besok Ramadan kok puasa? Itu udah kewajiban. wajib. Karena ada perintah. Iya, perintah. Kalau nggak ada perintah, ya nggak usah. Ngapain Nah, dikerjain? khusus ibadah yang kanan nih, saya menggunakan ibadah Ya. khusus, ditambahi nggak boleh, dikurangi nggak boleh. Contoh, aku mau adzan deh, biar pahalanya banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ibadah yang namanya adzan ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Aduh, dari dulu kok sholat maghrib cuma 3, aku kan capek. 3 Ya udah deh, rakaat. 1,5 aja deh. Ya. Boleh nggak? Nggak boleh. Nambahin Kurang-kurangi. bid'ah, ngurangi. Bid'ah itu dibaca. Nah, sekarang yang terakhir, ibadah umum adalah ibadah yang caranya, waktunya, jumlahnya, tempatnya, redaksinya tidak diatur oleh Allah secara rigid. Contohnya budaya, tradisi, teknologi yang semuanya itu disebut duniawi atau muamalah. Berlaku prinsip al-aslu fil muamalah al-ibahah. Prinsip dari ibadah ini boleh hatta yadulat dalil awamirihi, sampai ada dalil at-tahrim, sampai ada dalil yang mengharamkan. Kalau begitu, pertanyaan saya adalah mudik lebaran itu Ya. masuk ibadah khusus atau ibadah umum? Ibadah umum berarti. Berarti ditambahi boleh?
Boleh. Ditambahi boleh, dikurangi Boleh. nggak mudik, Nggak apa-apa. berarti nggak ada bid'ah. Oh. Jadi kalau ada yang mengatakan bid'ah di zaman Nabi nggak ada, aduh, Itu zaman dulu ya. berarti Pemikiran bahwasanya ini. kurang luas. Kurang luas, betul. Nah, Gitu. ini Gus, di Indonesia ini kan kita kayak mudik ini udah kayak menjadi tradisi, Pak Yai. Nah, kenapa kita harus mudik, Pak Yai? Oh, Apa kenapa nilai harus filosofis yang perlu kita petik dari sana? Kalau ada orang meninggal, kamu bilangnya apa? Innalillahi. Innalillahi wa inna Artinya? ilaihi raji'un. Semua makhluk yang Semua makhluk Kembali ini kepada kembali Allah. kepada Oke, Allah. sebelum saya lonjak diandakan ini, saya ajak ini misalnya, kamu saya ajak ke Rusia, Iya. misalnya saya ajak, Ya. seenaknya ke tempat wisata, ada keinginan pulang nggak? Iya. ada, Kenapa? Pak Yai. Kenapa? Rindu. Rindu sama tempat kelahiran, Pak Yai. Iya. Kamu bertamu, terus kemudian berjam-jam disuguhi apa saja, enak, makanannya enak, tetap saja ada kerinduan pulang nggak? Iya. Ada, Pak Yai. Pulang atau Pulang. mudik itu persoalan jiwa. Wow. Oh. Maka Persoalan pulang kampung jiwa, ya? itu bukan peristiwa fisik. Sekedar kusen pulang itu peristiwa Iya. bukan, tapi ketenangan jiwa. Maka orang yang hatinya tidak orang yang nggak bisa pulang, nggak bisa mudik, itu pasti ada kejiwaan yang tersumbat. Bisa jadi dia dendam kepada desanya, dia dendam kepada ayah ibunya, dia dendam belum move on. Karena Belum itu move on. peristiwa mudik itu bukan sekedar fisik, tapi itu jiwa. Artinya ketenangan. Bicara Maka- hati ya, Tat ya. Mbak bisa aja, Mbak. Ya, masuk. Begitu pula kalau kita orang meninggal kan hati mesti tenang kan? Iya. Nah, meninggal dalam keadaan hati tenang. Gitu ya? Pulang kan? Iya. Wah, peristiwa pulang. Jadi seenak-enaknya mampir ke rumah temen yang bagus, walaupun kontrakan jelek, tetap enak mana? Pulang. Pulang. Begitu pula mudik adalah peristiwa ketenangan batin. Wow. Sehingga secara materinya pulang, tapi jiwanya kalau tidak berarti ada bermasalah. Pulangnya belum beres. Maka mengapa harus mudik? Mudik adalah simbol bagian dari ketenangan jiwa, sehingga di situ ada kembali ke akar, kembali ke sumber. Wow. Nah, jadi Sedalam kembali ke itu ya, akar, Pak Yai kembali ya. ke akar, kembali ke sumber. Kalau khusus ke aku misalnya memaknai, aku kalau mudik senang. Mengapa? Bahagia, ketemu orang tua. Yang kedua, mentransformasi pengetahuan yang dari kota agar yang adik-adik. Nah, yang ketiga yang paling saya rindukan itu peristiwa mudik adalah begitu aku mudik itu adalah uji coba pada diriku. Uji coba apa? Uji coba keeksistensialku. Di dalam firman Allah bunyinya begini, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahil ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira akan masuk surga? Belum. Kenapa? Belum diuji. Ketika namaku misalnya di Jakarta terkenal, misalnya wakil ketua lembaga seni budaya pimpinan pusat Muhammadiyah gitu, Ya. tiba-tiba pulang nggak dipanggil Yai, nggak dipanggil apa, cuma sen. Kira-kira itu kan peristiwa ya. Iya. Di situ diuji. Apakah saya mempertahankan ego? Iya. Atau tetap aku kan dulunya memang orang desa, aku jenengku ya kusen, sen masa marah. Disitulah ujian. Oh, ternyata ketika pulang kamu ada juga Ada ujian ya. ujian, coba bayangin ketika kita di Jakarta memiliki kekuasaan yang penuh, tiba-tiba pulang kampung cuma di orang yang menghormati misalnya karena nggak kenal. Iya. Misalnya di sana rektor lo nggak kenal, rektor itu apa? Di sana dihormati, disembah-sembah di Jakarta ya. Di Jakarta, di Jogja, di kampung cuma Di kampung. Iya. orang aja ini bagi orang yang nggak mempersiapkan batinnya akan terluka. Iya, iya. Oh, sampai segitunya Oh, iya, nilai kembali. filosofi dalam mudik ya. Karena itu mudik sebetulnya adalah kembali ke akar, kembali ke sumber. Berarti ini para perantau-perantau ini harus mudik ini ya, agar Kalau dia nggak- mengenal Kalau tempat nggak kelahirannya. mudik, tandanya dia ada peristiwa yang masih terluka Wah. dengan kampung. THR kali Kiai. Halo, Nah, ini mudik ini kan sudah menjadi tradisi dan kebudayaan kita. Setiap tahun itu pasti ada. Dan apakah ini ada juga di negara-negara lain, Pak Yai, selama pengalaman Pak Yai ke Rusia atau ke negara lain? Oke, saya berikan contoh di Rusia ya. Di Rusia
Namaku kan sebetulnya Kusen Kailanovic Bosenmansky. Ada nama Rusianya ya? Saya Bosenmansky. Bosenmansky. Sebenarnya kan main 30 cetutuan gitu. Saya tinggal di kota Belgorod perbatasan dengan Ukraina. Jadi kalau mau ke Ukraina saya cuma 15 menit. Setiap Idul Fitri saya kebetulan di Rusia terus. Sehingga menyaksikan peristiwa mudik itu ternyata ada di Indonesia. Cuman ada di Indonesia? Yes. Wah. Maka di sana orang kok pada nggak mudik? Ya enggak ada mudik. Tradisi sana. Yang dari Afghanistan saya saksikan nggak pulang, yang dari mana-mana nggak pulang. Berarti tentu saja budaya ya. Maka bahkan yang aku saksikan tapi nggak ada di Rusia itu takbiran. Kalau di Indonesia kan dari adzan maghrib sampai subuh, udah sampai sholat subuh, itu kan takbiran betul. terus-menerus. Iya. Di Rusia tidak. Aku sengaja tidur di masjid, harapanku nanti mau ikut takbiran. Tidur di masjid sendirian. Ketika di Rusia. Di Rusia. Terus ya udah deh kalau begitu habis subuh bareng nanti ada takbiran. Saya tunggu nggak ada yang takbiran. Orang pada berduyun-duyun datang, tapi nggak ada yang itu dari berbagai bangsa-bangsa ada berkumpul di masjid kami. Tidak setiap provinsi ada masjid, kebetulan kami ada dari berbagai bangsa masuk di situ. Ada nggak pulang, nggak ada yang takbiran. Terus kemudian saya bilang ke imam, imam boleh nggak aku takbiran untuk penanda bahwa hari ini Idul Fitri loh. Jadi nggak ada plus. Oh boleh. Karena aku orang teater ya, jadi aku menggunakan vokalku. Kemudian di luar saya langsung Allahu Akbar kayak Indonesia. Orang-orang pada ngeliatin, loh siapa itu? Apalagi pakai belangkon kan. Dikira aku orang Hindu karena pakai belangkon. Loh. Akhirnya orang-orang pada ngeliatin. Lama-lama ikut-ikutan aku. Allahu Akbar. Untuk kali pertama takbiran di kotaku ada takbiran. Waduh, luar biasa makanya. Sehingga nggak. Jadi kalau begitu mudik itu khas Indonesia satu. Yang kedua di Pagayaman. Pagayaman itu kampung Muslim yang ada di Bali. Di Bali itu ada 108 kampung Muslim Nah, biasanya yang di luar Pagayaman itu setingkat RT, tapi khusus Pagayaman itu satu kampung penuh. Ternyata kalau Idul Fitri tidak seluruh Muslim Bali itu pulang. Tidak seluruhnya. Tidak seluruh. Pulangnya justru pada saat ini Maulid Nabi. Wow. Maulid Nabi seluruh orang-orang Muslim yang ada di Bali itu pada datang ke Pagayaman. Jadi antara Idul Fitri dengan Maulid Nabi itu ramean Maulid Nabi. Wow. Itu di Pagayaman. Nah besok September aku diundang oleh Muslim Bali Pagayaman untuk menyaksikan peristiwa Maulidan yang lebih ramai daripada Idul Fitri. Wah, jadi pengen mudik nih. Gimana Mbak? Udah pasti ya? Cuman keciputat sih. Nggak apa-apa. Ya udah, kalau gitu ini kan udah mau deket. Oh iya, saya minum dulu ya. Iya, boleh. Boleh saya minum dulu nih? Iya, minum dulu. Semoga laris diberkahi Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Sobat BKN, seru banget ngobrol kita sahur kali ini. Nah, jangan lupa sahur juga yang bener ya, yang kenyang, biar puasanya lancar ya Tat. Dan jangan lupa mudik. Iya, buat teman-teman yang mau mudik, hati-hati di jalan, jangan lupa kunci-kunci rumah. Iya. Listrik dicabutin, hati-hati sama gas ya. Terus salam sama keluarga di rumah ntar ya. Ya udah deh, pada siap-siap mau ke masjid juga kan? Iya. Oke, kalau gitu kita pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi
sana